Malam di kampung Kertajaya selalu sunyi selepas pukul 10. Rumah-rumah tertutup rapat, dan jalan setapak yang sempit hanya diterangi satu dua lampu temaram. Di ujung gang buntu, ada rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan penghuninya. Tak seorang pun berani mendekat, sebab mereka bilang tempat itu angker terlalu. Banyak cerita kematian mendadak dan penampakan yang tak bisa dijelaskan logika. Namun malam ini, ada suara yang membuat bulu kuduk warga berdiri. Kleng, kleng, kleng. Lonceng kecil dari gerobak mie ayam berbunyi pelan, menggema dari ujung gang. Padahal sudah lewat tengah malam. Siapa yang jualan malam-malam begini? Tanya Pak Rahmat, ketua RT, dari balik tirai. Keningnya berkerut. Matanya mengarah pada bayangan samar di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Sebuah gerobak mie ayam tampak diam di depan rumah kosong. Gerobaknya tua, catnya mengelupas, dan kaca wadah kuahnya buram tertutup embun. Tapi yang lebih aneh lagi, tak ada seorang pun di belakang gerobak itu. Pak Rahmat sempat hendak keluar, namun istrinya menahan. Jangan, Mas, ini pasti bukan penjual biasa. Keesokan harinya, warga digegerkan oleh kabar, Pak Dayat, penjaga malam yang biasanya patroli lewat gang itu, ditemukan tewas membeku di pojok rumah kosong. Tangannya menggenggam sesuatu semangkuk mie ayam yang masih mengepul. Namun, ketika petugas datang, mangkuk itu sudah menghilang. Pak Rahmat terpaku. Lututnya gemetar, namun kakinya seakan tertanam di tanah. Ia ingin lari, ingin berteriak, tapi tenggorokannya tercekat. Lelaki tanpa mata itu mendekat perlahan. Gerobaknya mengeluarkan suara gesekan logam yang menusuk telinga. Setiap langkah yang tak menyentuh tanah, itu membuat udara di sekitarnya semakin membeku. Mau, mie ayam? Suaranya parau dan dalam, seperti bergema dari dasar sumur tua. Pak Rahmat mundur satu langkah. Di belakangnya, Dion menjatuhkan senternya dan lari tanpa menoleh. Sementara Rangga pingsan di tempat. Tubuh Pak Rahmat terasa berat. Matanya terpaku pada gerobak tua itu. Ada semangkuk mie ayam yang mengepul di atas meja kecilnya. Kuahnya bening kemerahan, dan potongan daging ayam tampak sangat segar. Terlalu segar. Di balik uap hangat, ada bau amis samar, bercampur bau kemenyan yang aneh. Lelaki itu menyodorkan mangkuk ke arah Pak Rahmat. Terakhir, kau belum pernah mencoba, kan? Tiba-tiba suara jeritan menggema dari rumah kosong di ujung gang. Jeritan seorang wanita, atau anak kecil, atau mungkin keduanya. Suara itu membuat Pak Rahmat sadar dan langsung berbalik. Menyeret tubuh Rangga menjauh. Saat ia menoleh sekali lagi, gerobak itu sudah tidak ada. Jalan gang kembali sepi, sunyi, dan dingin. Tidak ada bekas roda, tidak ada jejak kaki, tidak ada mangkuk mie ayam. Namun satu hal yang tertinggal, lonceng kecil itu tergantung di pagar rumah Pak Rahmat, berdarah, masih menetes. Keesokan harinya, Dion belum kembali. Ia menghilang entah kemana. Rangga demam tinggi, matanya kosong, dan terus menggumam kalimat yang sama berulang-ulang. 3 malam lagi, 3 mangkuk lagi, lalu semua akan habis. Pak Rahmat mendatangi Ibu Sarmi. Ia tahu, hanya wanita tua itu yang punya jawaban. Dan memang benar, ketika ia mengetuk pintu rumah reot itu, Ibu Sarmi hanya membuka sedikit dan berbisik dengan suara bergetar. Kau sudah melihat dia, sekarang kau harus memilih, memberi mangkuk, atau menjadi isinya. Kalimat itu menggema di kepala Pak Rahmat sepanjang malam. Ia tak bisa tidur. Di luar, hujan gerimis mengguyur kampung Kertajaya, dan setiap kali angin berhembus, terdengar dentingan lonceng kecil padahal tak ada gerobak lewat. Dion masih belum ditemukan. Rangga terbaring pucat, tubuhnya berkeringat dingin, dan terus mengigau tanpa henti. Istrinya menangis setiap malam. Warga mulai takut. Tak ada yang berani keluar setelah maghrib. Bahkan tukang nasi goreng langganan pun tak tampak batang hidungnya lagi. Pak Rahmat menyalakan lampu minyak dan membuka kembali buku catatan tua yang ia temukan di laci rumah ketua RT sebelumnya, almarhum Pak Jaya. Buku itu penuh dengan catatan tak masuk akal. Tanggal-tanggal kematian warga, nama-nama yang dicoret, dan di halaman paling akhir tertulis dengan tinta merah. Gerobak itu datang setiap 13 tahun sekali. 13 malam, 13 mangkuk. Jika tak terpenuhi, kampung akan ditelan. Pak Rahmat menelan ludah. Malam itu sudah malam ketiga. 2 korban telah diberi, Pak Dayat dan Dion. Tapi siapa yang akan jadi mangkuk ketiga? Pukul 1 lewat 13 menit. Kleng, kleng,
kleng. Lonceng itu berbunyi lagi. Namun kali ini, bukan di Gang Buntu, tapi di depan rumah Pak Rahmat sendiri. Ia menyingkap tirai. Gerobak tua itu berdiri tegak di tengah jalan. Sosok tanpa mata kembali di sana. Tapi sekarang, di belakangnya berdiri seorang anak kecil perempuan. Rambut panjang, dengan gaun putih kotor dan tatapan kosong. Tangannya menggenggam sendok. "Ayah," bisik suara lirih yang menyerupai suara almarhum anak. Pak Rahmat yang meninggal 5 tahun. Lalu karena demam berdarah. "Aku lapar." Pak Rahmat terhuyung mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu, ini bukan anaknya. Tapi roh itu menirukan suara yang paling ia rindukan. Gerobak itu membuka laci kecil di bawahnya. Di sana ada satu mangkuk kosong. Di dasar mangkuk, tertulis, isi dengan darah atau dengan nama. Lalu, suara sang penjual terdengar lagi. "Kau bisa selamat. Jika menyerahkan satu nama malam ini, pilih siapa yang akan makan." Pak Rahmat terguncang. Ia punya kuasa sebagai ketua RT. Ia bisa menuliskan siapa saja, dan malam masih panjang. Pak Rahmat terduduk di lantai ruang tamunya yang gelap. Hanya diterangi lampu minyak yang nyalanya. Bergetar tertiup angin dari celah jendela. Di tangannya, mangkuk putih dengan dasar bertuliskan, isi dengan darah atau dengan nama. Di luar, gerobak tua itu masih berdiri. Loncengnya tak lagi berdentang. Tapi udara di sekitar rumah Pak Rahmat kini terasa berat, seperti diambang badai. Sosok penjual mie ayam dan anak kecil bergaun putih itu menunggu. Tanpa suara, tanpa gerak, Pak Rahmat harus memilih. Keringatnya mengucur deras. Ia membuka buku catatan warganya daftar. Lengkap nama-nama di RT 05, tangannya gemetar saat membuka halaman demi halaman. Siapa yang akan ia korbankan? Warga tua yang sudah sekarat? Seorang pemuda pengangguran? Atau seseorang yang tak akan dirindukan jika menghilang? Tangannya berhenti di satu nama, Widodo, tukang bangunan yang sering mabuk dan membuat onar. Tanpa pikir panjang, Pak Rahmat menuliskan namanya di bagian dalam mangkuk dengan tinta merah dari pulpen miliknya. Begitu huruf terakhir ditulis, tinta itu langsung terserap ke dalam porselen, lenyap tanpa jejak. Kleng, kleng, kleng. Gerobak itu berbunyi sekali, lalu menghilang. Tak berjalan, tak mendorong, hanya lenyap. Bersama kabut tipis yang tiba-tiba turun menutupi halaman rumah Pak Rahmat. Keesokan harinya, kabar itu menyebar cepat. Widodo ditemukan tergantung di pohon jambu belakang rumahnya. Matanya melotot, lidah menjulur. Dan yang paling membuat warga bergidik ngeri, mulutnya masih penuh dengan mie ayam. Di dekat tubuhnya, ditemukan sebuah mangkuk kosong, tanpa nama. Tapi siapapun yang melihat mangkuk itu, akan merasa seperti melihat namanya sendiri terukir di dalam. Pak Rahmat duduk termenung di kursi depan rumahnya, memandangi jalanan sepi. Ia selamat untuk malam ini. Tapi mangkuk itu kembali muncul di mejanya saat malam turun, kosong, bersih, mengkilap. Dan kembali dengan tulisan yang sama, isi dengan darah atau dengan nama. Gerobak itu tidak hanya menuntut satu mangsa, masih 10 malam lagi, 10 nama lagi. Dan setiap nama yang dituliskan, meninggalkan beban di hati dan di neraka. Dan malam keempat tiba, angin berembus lebih dingin dari biasanya. Kabut turun lebih awal, menyelimuti kampung Kertajaya dengan sunyi yang mencekam. Burung hantu tak berbunyi, jangkrik seolah enggan bersuara, dan anjing-anjing liar menggonggong ke arah gelap yang tak terlihat mata. Pak Rahmat duduk sendiri di ruang tamu, memandangi mangkuk putih yang kini menjadi tamunya setiap malam. Tangannya gemetar, matanya merah karena tak tidur. Ia memikirkan satu hal yang menghantuinya sejak kemarin. Apa yang terjadi jika tak menuliskan nama? Ia memutuskan untuk tidak menulis siapapun malam ini. Cukup sudah, pikirnya. 3 korban. Ia tak sanggup menambah satu lagi. Tapi saat jarum jam menunjuk pukul 01:13, suara itu datang lagi. Kleng, kleng, kleng. Pak Rahmat menggertakkan gigi. Ia berdiri dan menatap gerobak yang kembali muncul di depan rumahnya. Namun, malam ini berbeda. Sosok penjual mie ayam tidak sendiri. Di belakangnya berdiri 3 bayangan manusia. Tubuh mereka kaku, mata kosong, dan mulut menganga. Pak Dayat, Dion, Widodo, ketiganya diam berdiri. Seperti boneka yang digerakkan paksa. Sang penjual maju, mengangkat mangkuk di tangannya, dan meletakkannya di depan pintu rumah Pak Rahmat. Tapi kali ini, tidak ada tulisan di dasar mangkuk. Sebaliknya, ada cermin kecil bundar. Dan saat Pak Rahmat menunduk melihat ke dalamnya, ia terkejut.
Refleksi yang muncul bukan dirinya, melainkan istri dan anak perempuannya yang tinggal di luar kota. Wajah mereka tersenyum, tapi air mata darah mengalir dari mata mereka di dalam bayangan cermin itu. Lalu suara itu terdengar. Tidak menulis nama, berarti memberi yang kau cintai. Pak Rahmat limbung. Ia terduduk, menahan napas sambil memeluk kepalanya. Tangisnya pecah. Cukup, aku akan menulis. Dengan tangan gemetar, ia menulis satu nama di mangkuk Sarnadi. Tetangganya yang dikenal kikir dan sering merendahkan warga miskin. Segera setelah nama selesai ditulis, cermin di dalam mangkuk retak dan menghilang. Gerobak itu pun meluncur menjauh, tanpa suara, bersama 3 sosok mayat yang ikut perlahan menyusul di belakangnya. Keesokan paginya, Sarnadi ditemukan terduduk kaku di warung mie ayam langganannya. Wajahnya tertunduk di atas mangkuk. Dengan darah menetes dari kedua telinganya, mie ayam masih mengepul, tapi tak seorang pun berani menyentuhnya. Dan di meja kasir, pemilik warung menemukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Satu mangkuk putih kosong, masih hangat, dengan namanya sendiri terpantul di dalam. Pak Rahmat mendengar kabar itu sebelum matahari benar-benar terbit. Ia baru saja memejamkan mata saat kabar kematian Sarnadi menyebar cepat ke seluruh penjuru kampung. Semua warga berkumpul di warung mie ayam Burumi, tempat Sarnadi ditemukan. Tubuhnya kaku, wajahnya membiru, dan mangkuk yang ditemukan di meja tak bisa diangkat siapapun, seolah menempel pada kayu, mengisap siapa saja yang menyentuhnya, dengan rasa dingin seperti es batu dari liang kubur. Burumi gemetar saat diwawancara polisi. Saya nggak tahu apa-apa, mangkuk itu nggak dari sini. Saya nggak pernah punya mangkuk putih semacam itu. Polisi bingung. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada racun, tapi mereka mencatat satu kesamaan dengan 3 kematian sebelumnya, mie ayam. Warga mulai panik. Beberapa orang mulai membakar mangkuk-mangkuk di rumah masing-masing. Penjual mie ayam keliling tak lagi berani keluar. Anak-anak tak boleh jajan, jalanan kosong tiap malam, dan azan maghrib terdengar seperti sinyal kepanikan massal. Di rumahnya, Pak Rahmat menatap mangkuk putih yang kembali muncul di meja ruang tamu. Seakan benda itu tahu, ia tidak akan bisa tidur tanpa melihatnya. Tapi kali ini, bukan tulisan yang muncul, juga bukan cermin. Wajah seseorang muncul di dasar mangkuk. Wajahnya sendiri. Namun wajah itu berbeda, matanya hampa, pipinya robek, dan bibirnya menyeringai, seperti mengejek. Dari dasar mangkuk, wajah itu berbicara. Suaranya serak, namun jelas. Kau pikir bisa lari dari kutukan? Kau hanya memperpanjang waktu, bukan menghapus takdir. Pak Rahmat menggertakkan gigi, ia lelah. Ia ingin keluar dari siklus setan ini. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia kembali ke rumah kosong di ujung gang tempat awal gerobak itu muncul. Di sana ia bertemu kembali dengan Ibu Sarmi, duduk di beranda rumah dengan tubuh kurus, dan tatapan kosong yang seolah sudah tak asing pada semua kengerian ini. Kau datang juga, katanya lirih. Aku tahu kau akan datang. Semua ketua RT yang pernah melihat wajah di mangkuk pasti datang ke sini, mencari jawaban. Pak Rahmat menggigil. Siapa dia? Penjual itu? Ibu Sarmi mengangkat wajahnya pelan. Suaranya seperti desau angin yang menyayat hati. Dulu, dia manusia, penjual mie ayam miskin yang dihina, ditipu, dan dibakar hidup-hidup oleh warga. Mangkuk-mangkuk itu, dulunya pemberian anaknya, tapi dendam tak pernah mati. Kini setiap 13 tahun, dia kembali, bukan menjual mie ayam, tapi menjual kematian, dan menagih yang dulu pernah tertawa atas penderitaannya. Pak Rahmat merasakan perutnya melilit. Semua terasa masuk akal, tapi pertanyaannya kini lebih mengerikan. Apa salahnya? Kalau ia tidak pernah ikut menyakiti, kenapa ia juga diminta memilih korban? Ibu Sarmi menjawab, seolah membaca isi hatinya. Karena diam, juga dosa. Kalimat itu menusuk seperti jarum dingin di dada Pak Rahmat. Suara Ibu Sarmi menggema di telinganya, memukul batinnya lebih keras dari jeritan kematian manapun. Ia mengingat jelas, 13 tahun lalu, saat masih muda dan belum menjadi ketua RT. Ia memang tidak ikut membakar gerobak tua milik penjual mie ayam yang dituduh mencuri anak kecil tuduhan, yang hingga kini tak pernah terbukti. Tapi ia ada di sana, menonton, bersama puluhan warga lainnya yang tertawa, puas melihat api melalap tubuh kurus lelaki itu. Dan kini, semua kembali menagih. Satu persatu, mereka yang dulu hadir malam itu, mulai hilang entah lewat mie ayam,
atau lewat mangkuk putih yang tak pernah berhenti mencari nama. Malam itu, Pak Rahmat duduk di ruang tamunya dalam gelap. Ia memandangi mangkuk yang kini retaknya mulai menjalar, seperti urat dendam yang tak bisa ditambal waktu. Di dalamnya, tidak ada nama, tidak ada wajah, hanya asap tipis yang mengepul perlahan, dan tangisan anak kecil. Suara itu, suara yang sama yang dulu didengar warga saat menuduh si penjual menculik. Pak Rahmat berdiri. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak akan menuliskan nama lagi, tidak akan menjadi bagian dari kutukan ini. Ia memilih untuk melawan. Pukul jam 1:13. Seperti malam-malam sebelumnya, suara lonceng berdentang. Kleng, kleng, kleng. Gerobak itu muncul kembali. Sosok penjual tanpa mata mendorongnya pelan, dikelilingi bayangan-bayangan korban sebelumnya yang kini semakin banyak jumlahnya. Mereka berbaris di belakang seperti rombongan pemakaman diam-diam. Pak Rahmat membuka pintu, berdiri tegak, mangkuk putih di tangannya. "Aku tidak akan menulis malam ini," katanya mantap. Dan tidak akan lagi malam-malam berikutnya. Sosok penjual berhenti. Udara di sekeliling membeku. "Jadi kau memilih jadi isi." Tiba-tiba, mangkuk di tangan Pak Rahmat bergetar, lalu meledak. Jadi serpihan-serpihan kecil yang berterbangan ke udara dan menyatu menjadi bayangan besar sebuah wajah terbakar, menjerit, meleleh, namun tersenyum penuh dendam. Dari gerobak, kuah mie mendidih sendiri. Wajah-wajah korban muncul di permukaan kuah. Pak Dayat, Dion, Widodo, Sarnadi. Mereka semua menyatu dalam cairan kental, merah kehitaman yang bergelembung, seperti darah segar. Namun sebelum wajah-wajah itu mencapai pintu rumahnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seseorang menulis nama di depan pintu. Bukan Pak Rahmat, tapi Ibu Sarmi. Tangannya gemetar, suaranya lirih. "Sudah cukup. Kutukan ini butuh pengakuan. Aku yang menyebarkan fitnah dulu. Aku yang menuduh dia menculik. Aku yang membakar rumahnya pertama kali. Jangan ambil orang lain lagi." Ia menuliskan namanya sendiri di lantai dengan darah dari telapak tangannya yang ia iris. Gerobak itu berhenti. Sosok penjual tanpa mata menunduk. Lonceng berbunyi satu kali, dan tubuh Ibu Sarmi jatuh ke tanah dengan tenang. Senyum tipis di wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun. Di kejauhan, terdengar suara roda gerobak menjauh. Untuk pertama kalinya sejak malam-malam horor itu, gerobak arwah tidak kembali ke rumah Pak Rahmat. Namun, di pagi hari, Pak Rahmat menemukan sesuatu di teras rumahnya. Mangkuk putih, retaknya sudah menghilang. Tapi kali ini tak ada tulisan, hanya satu pantulan kecil, wajah seorang bayi. Pak Rahmat membeku di ambang pintu dapur. Matanya tak berkedip. Yang dilihatnya bukan mimpi, bukan halusinasi. Bayi yang ia bawa pulang itu kini berdiri di atas kompor menyala, tanpa terbakar sedikit pun, dan dengan tenang memasukkan potongan sayuran ke dalam panci kuah yang mendidih. Aroma mie ayam menyebar di seluruh rumah, manis, gurih, memikat, tapi juga menyimpan bau logam dan sesuatu yang tak wajar, seperti darah hangat dan kemenyan terbakar. Bayi itu menoleh pelan ke arah Pak Rahmat, tersenyum. Tapi matanya bukan lagi mata bayi, melainkan mata tua yang menyimpan dendam, luka, dan kekosongan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Ayah," bisik bayi itu lirih, namun terdengar jelas. "Saatnya buka warung." Pak Rahmat mundur satu langkah. "Kakau, siapa sebenarnya?" Tapi bayi itu hanya tertawa kecil, lalu menunjuk ke arah meja dapur. Di sana, mangkuk putih muncul kembali, bersih, kosong, dan di dasarnya, kini tertulis satu kalimat. Yang memasak, harus menyajikan. Yang menyajikan, harus memilih. Pak Rahmat merasakan udara di rumahnya mulai berubah. Lantai menjadi lengket, tembok berembun, dan lampu-lampu berkedip seperti akan padam. Ia berlari keluar rumah, membawa bayi itu dalam pelukan. Tapi saat membuka pintu, ia tidak lagi berada di kampung Kertajaya. Di luar sana, dunia telah berubah. Langit merah kelam, jalanan penuh asap, rumah-rumah menjadi puing. Warga tak ada, hanya suara gerobak mie ayam. Dari segala arah, kleng, kleng, kleng. Ia berbalik ke arah rumahnya. Tapi yang ia lihat bukan rumahnya, melainkan sebuah warung mie ayam tua, dengan papan nama kayu yang bertuliskan, Warung Rahmat dan Anak. Di dalamnya, ada meja-meja kayu kosong, dan di sudut ruangan, sosok penjual mie ayam tanpa mata sedang duduk, menatapnya, tersenyum,
Pak Rahmat tersadar, ia telah dibawa masuk ke dunia mereka. Dunia tempat semua dosa disajikan dalam mangkuk dan kuah dendam. Bayi di pelukannya menghilang, berubah menjadi anak kecil berumur sekitar 5 tahun, mengenakan celemek, dan berdiri di balik gerobak. Ayah, pelanggan pertama kita, sudah datang. Pak Rahmat menoleh, dan dari pintu warung, masuklah Dion, dengan wajah pucat dan mata bolong, mengulurkan tangan. 1 mangkuk, Rahmat. Dengan namaku, atau namamu. Suara Dion terdengar seperti bisikan dari liang kubur datar. Pelan, namun menggema seperti ribuan suara yang ditumpuk menjadi satu. Tubuhnya berjalan tanpa beban, meski kakinya tak menyentuh lantai warung. Matanya kosong, hitam tanpa bola mata. Dari mulutnya, menetes kuah merah yang sama seperti dalam mimpi-mimpi Pak Rahmat. Pak Rahmat berdiri mematung di balik meja gerobak. Di sampingnya, anak kecil itu yang semula bayi, kini berwujud seperti bocah usia 5 tahun tersenyum, sambil meletakkan mangkuk putih di atas meja. Kalau ayah tidak menyajikan, ayah yang disantap. Tangannya mungil tapi lincah. Ia mulai menuangkan mie ke dalam mangkuk, diikuti potongan daging ayam yang entah dari mana datangnya berbau harum. Namun bentuknya tak lazim. Daging itu seolah masih hidup, berdetak perlahan seperti jantung. Dion duduk di kursi paling depan, menatap Pak Rahmat lekat-lekat. Kau bisa menuliskan namaku, dan mangkuk ini akan menelanku. Tapi kalau tidak, kau tahu gantinya, bukan? Pak Rahmat memejamkan mata. Ia menoleh ke arah anak itu. Siapa kau? Sebenarnya, anak itu hanya tersenyum. Aku, anak dari dunia yang kalian kubur hidup-hidup. Ayahku dibakar, ibuku difitnah, dan aku. Kau kira aku mati, tapi aku cuma menunggu. Suara tawa kecil terdengar dari sudut warung. Sosok penjual mie ayam tanpa mata kini berdiri. Ia tidak bicara, tapi wajahnya seakan mengisyaratkan satu kalimat. Giliranmu, Rahmat. Tangannya bergetar. Di atas meja, pena dan mangkuk kosong menanti. Sekali menulis nama, maka sajian pertama akan disajikan. Tapi jika tidak, ia tahu nyawanya yang akan mengisi panci itu. Dengan gemetar, Pak Rahmat mulai menulis huruf demi huruf. D, I, O, N. Namun sebelum huruf terakhir selesai, tangan anak kecil itu menghentikan gerakannya. Jangan cepat-cepat, ayah, pelanggan berikutnya sudah antri. Pak Rahmat menoleh ke pintu warung, dan matanya langsung membelalak ngeri. Warga kampung Kertajaya satu persatu memasuki warung, dalam keadaan setengah hidup, setengah mati. Wajah-wajah familiar Pak Dayat, Widodo, bahkan Sarnadi bercampur dengan mereka yang masih hidup. Ada Bu Rumi, Rangga, dan bahkan istrinya sendiri. Kami semua lapar, Pak RT. Suara mereka serempak, datar, tanpa intonasi, tanpa jiwa. Anak itu melangkah ke tengah warung, mengangkat sendok besar dan berteriak. Warung dibuka, mulai sekarang. Semua yang pernah diam, harus menyuap. Dan dalam sekejap, seluruh ruangan berubah. Meja-meja jadi altar. Mangkuk-mangkuk putih berjejer. Warga-warga itu duduk, menunggu. Dan Pak Rahmat, kini berdiri sendiri, di balik gerobak, sebagai juru masak dari neraka yang ia ciptakan sendiri. Tangan Pak Rahmat gemetar di atas panci besar yang mendidih, mengeluarkan aroma mie ayam yang menggoda sekaligus menjijikkan. Kuahnya tampak lebih kental malam ini, seperti bercampur darah yang tak mau mengering. Di hadapannya, puluhan wajah menatap tajam, ada yang masih hidup, ada yang sudah jadi arwah. Dan semua duduk dalam diam, menunggu semangkuk mie, yang terbuat dari kutukan, kenangan, dan kebencian. Anak kecil di sampingnya makhluk, yang mengaku sebagai anak dari yang dibakar tersenyum lebar. Ia menggenggam sendok panjang, dan menunjuk pelanggan pertama, Bu Rumi, si penjual mie ayam, yang kini wajahnya penuh lebam, matanya kosong, mulutnya bergetar tanpa suara. Untuk dia, ayah, kau tahu bahan apa yang cocok? Pak Rahmat menunduk. Di rak bawah gerobak, tersedia bahan-bahan yang tak bisa dipercaya. Potongan rambut, kuku manusia, dan selembar kulit yang masih basah. Ia tahu, jika ia memasukkan itu ke mangkuk, Bu Rumi akan mati pelan-pelan, terkunci di antara dunia nyata dan arwah, menjadi bagian dari gerobak selamanya. Tapi jika ia menolak, maka dialah yang akan disantap. Pak Rahmat memejamkan mata, menggenggam mangkuk, lalu dengan tangan gemetar, ia menyajikan mie ayam pertama. Bu Rumi menyendok. Suapan pertama masuk ke mulutnya. Wajahnya langsung memucat. Tangan gemetarnya berhenti. Ia menatap Pak Rahmat,
seakan ingin berteriak. Namun suara yang keluar hanyalah desisan seperti ular. Aku yang dulu meludahi si penjual. Aku, yang bilang dia najis. Darah mulai mengalir dari telinganya. Tubuhnya menggelepar. Lalu, ia diam. Hanya mangkuk kosong yang tersisa. Di dasar mangkuk, muncul nama baru. Burumi penghinaan. Suara anak kecil bertepuk tangan pelan. 1 suapan, 1 pengakuan. 10 suapan, 1 pelunasan. Bagus, ayah, lanjutkan. Pak Rahmat muntah di lantai. Ia tak tahan, tapi pelanggan berikutnya sudah maju. Pak Lurah. Wajahnya tegang, kakinya seperti diseret paksa ke depan gerobak. Aku tidak salah apa-apa, gumamnya pelan. Tapi gerobak tahu, dan anak kecil itu tahu. Dan dari dalam panci, muncul lembaran kertas berisi foto-foto korupsi. Dan nama-nama yang dijual oleh Pak Lurah 13 tahun lalu untuk memfitnah si penjual mie ayam. Kini, semua dosa disuapkan balik ke mereka, satu-satu. Pak Rahmat terjebak dalam siklus. Ia bukan lagi manusia, ia bukan lagi korban, ia kini jadi tangan dari gerobak arwah. Dan dari luar warung, gerobak itu mulai didorong oleh orang baru. Sosok tanpa mata yang lama telah lenyap. Kini digantikan anak kecil itu, yang telah tumbuh jadi remaja, biar ayah tetap di dapur. Aku yang keliling. Dan saat ia mendorong gerobak itu keluar ke dunia, suara lonceng kembali berdentang. Kleng, kleng, kleng. Gerobak arwah kini membuka cabang baru. Bukan hanya di kampung Kertajaya, tapi ke kota, ke jalanan ramai, ke tempat-tempat yang penuh dosa yang disembunyikan di balik senyum. Suara lonceng itu kini tak hanya menggema di gang sempit kampung, tapi juga di lorong perkantoran tua, di depan sekolah-sekolah elit. Bahkan di tikungan jalan raya, tempat pejalan kaki biasa berlalu lalang tanpa curiga. Kleng, kleng, kleng. Anak itu yang dulu bayi, lalu anak, kini beranjak remaja mendorong gerobak dengan senyum dingin. Di tubuhnya kini tergantung celemek lusuh berlumuran kuah merah. Di lengannya, tercetak tato samar berbentuk mangkuk dan sendok silang. Setiap berhenti di suatu tempat, gerobaknya seolah menyesuaikan diri. Kadang jadi warung kaki lima, kadang but makanan kekinian, dan tak jarang tenda dadakan di pinggir jalan. Tapi satu hal tak pernah berubah. Mianya selalu mengepul, dan kuahnya selalu tahu siapa yang datang. Sementara itu, jauh di tempat terdalam warung neraka, Pak Rahmat masih memasak. Tangan dan tubuhnya makin kurus, wajahnya dipenuhi bayangan api dan asap. Tapi ia tidak bisa berhenti. Mangkuk-mangkuk terus berdatangan. Arwah-arwah terus duduk, menunggu disuapi dosa mereka sendiri. Ia tak tahu sudah berapa malam berlalu, tapi di suatu malam yang tak biasa, mangkuk yang datang tak berisi nama, hanya ada potongan foto sobek, memperlihatkan seorang perempuan muda dan anak balita, berdiri di depan rumah kecil di kota, istri dan anaknya, yang dulu tinggal jauh, yang ia pikir selamat. Mangkuk itu bergetar sendiri. Dari dasar mangkuk, muncul tulisan baru, warung akan menjemput semua keluarga juru masak. Sebagai warisan, Pak Rahmat meraung. Ia memukul gerobaknya. Mie tumpah, kuah menyembur. Tapi tak ada yang bisa menghentikan putaran ini. Ia tahu, jika gerobak anak itu terus berkeliling, pada akhirnya, keluarganya sendiri akan jadi pelanggan. Malam itu, di sebuah gang kecil di kota, seorang wanita muda baru saja pulang kerja sambil menggandeng anak balitanya. Langkah mereka lambat, lelah. Tiba-tiba, terdengar suara lonceng samar. Kleng, kleng. Di ujung gang, muncul seorang remaja yang mendorong gerobak mie ayam. Wajahnya ramah, senyumnya manis. Ibu, mau coba mie ayam spesial malam ini? Gratis suapan pertama. Untuk yang tak pernah berdosa, wanita itu berhenti. Ia memandang anaknya, lalu menoleh pada remaja itu. Ada sesuatu yang aneh, gerobaknya terlihat familiar, dan matanya, seperti mata suaminya dulu. Anak kecil itu menunjuk ke dalam gerobak. Dan di sana, wanita itu melihat sesosok lelaki tua kurus, sedang mengaduk mie, dengan mata merah berlinang. Ia menjerit, "Rahmat!" Dan gerobak itu bergetar. Untuk pertama kalinya, loncengnya berdentang tidak beraturan. Kutukan terguncang, karena kini cinta mengenali wajah yang tertutup oleh api. Sang remaja yang dulunya anak dari gerobak arwah menoleh cepat ke arah ibunya. Tatapannya berubah, tak lagi tenang, tak lagi puas, panik. Sesuatu yang belum pernah muncul di wajahnya sebelum ini. "Kau kenal dia?" Wanita itu melangkah maju, menyingkirkan kepulan asap mie yang mulai menebal di sekeliling gerobak.
Itu suamiku, itu Rahmat. Apa yang kau lakukan padanya, Pak Rahmat? Dari dalam gerobak, berdiri gemetar. Tubuhnya lemah, jari-jarinya memegang sendok, yang terus-menerus jatuh, karena tak sanggup menahan beban. Tapi saat mendengar suara istrinya, matanya yang lama padam tiba-tiba menyala. Sari, kau masih hidup. Sang anak si remaja arwah melangkah mundur. Wajahnya berubah. Dan untuk pertama kalinya, tangisan bayi terdengar dari dalam dadanya. Tangis yang dulu tak sempat didengar siapapun. Tangis dari tubuh bayi yang dikorbankan, disembunyikan dalam dunia arwah. Tumbuh bukan dengan cinta, tapi dengan dendam. Wanita itu memeluk suaminya yang kini berdiri di balik gerobak. Rahmat, pulanglah. Ini bukan tempatmu. Kau bukan milik mereka. Air matanya menetes, satu demi satu, jatuh ke dalam panci kuah Mia. Dan kuah itu mendidih aneh. Tak lagi merah darah, tapi bening seperti air mata. Aroma amisnya hilang, berganti bau harum rempah yang menenangkan. Gerobak kembali bergetar. Tapi kali ini bukan karena kutukan, tapi karena pertarungan antara dendam dan cinta. Sang anak meraung, tubuhnya mulai retak. Sosoknya berganti-ganti dari bayi ke bocah, ke remaja, ke siluet hangus penuh luka. Ia melangkah ke arah ibunya dengan tangan gemetar. Kenapa kau menangis untuk dia? Kenapa bukan untukku? Aku yang terbakar, aku yang ditinggalkan. Pak Rahmat mendekap istrinya. Karena kau bukan ditinggalkan, tapi diambil paksa dari rahim ibumu. Dihilangkan dari dunia oleh dendam orang-orang. Dan kini kau hanya terjebak. Sang anak tersungkur di tanah, menangis, air mata darah menetes dari matanya. Dan dari balik langit malam, terdengar suara gerobak terakhir, yang didorong perlahan oleh penjual mie ayam tua tanpa mata sosok asli. Arwah yang dulu dibakar warga. Ia berdiri di belakang anak itu, meletakkan tangan di bahunya. Sudah cukup, nak, kau telah menunjukkan mereka rasa takut. Kini saatnya kau belajar rasa maaf. Anak itu mendongak, menatap ayah arwahnya, lalu berbalik ke arah Pak Rahmat dan istrinya. Dengan pelan, ia menyerahkan satu mangkuk putih terakhir. Di dasar mangkuk itu tertulis, Rahmat Pengampunan. Mangkuk itu pecah sendiri. Gerobak terbakar perlahan, bukan oleh api dendam, tapi oleh cahaya yang hangat seperti fajar. Satu demi satu, arwah yang duduk di warung-warung gaib menghilang, dan Pak Rahmat terbangun di beranda rumahnya. Peluhnya dingin, tapi di sebelahnya, istrinya tertidur memeluknya. Dan dari balik pintu rumah, terdengar suara tawa kecil anak kecil. Pak Rahmat terbangun pelan, tubuhnya masih terasa berat, seolah baru kembali dari perjalanan yang panjang dan mengerikan. Ia menoleh ke samping istrinya, Sari, tertidur dengan wajah damai. Pelukannya erat, hangat, tapi suara tawa itu kembali terdengar. Pak Rahmat berdiri, melangkah pelan ke arah sumber suara di balik pintu ruang tengah. Jantungnya berdegup cepat, napasnya berat. Ia tahu, kutukan tak pernah pergi sepenuhnya, hanya menunggu bentuk baru. Saat pintu dibuka, cahaya remang dari luar jendela menyinari satu sosok kecil duduk di lantai. Seorang anak laki-laki, sekitar 5 tahun. Wajahnya bersih, polos, dan matanya jernih. Anak itu menatapnya, dan tersenyum. Ayah. Pak Rahmat tersentak. Siapa kamu? Anak itu berdiri dan menggandeng tangannya. Aku bukan dendam lagi. Aku bukan amarah. Tapi aku tetap anak dari mangkuk yang dulu kau isi. Anak itu berjalan ke arah meja kayu di tengah ruangan, lalu duduk. Di hadapannya, ada satu mangkuk putih. Kali ini tak lagi retak, tak ada asap, tak ada tulisan. Hanya kosong. Mangkuk terakhir ini, untuk pilihan terakhirmu. Pak Rahmat menatapnya. Pilihan apa? Anak itu menjawab dengan tenang. Kau bisa melupakan semuanya. Hidup bahagia bersama istrimu. Aku akan menghilang, dan semua ini akan seperti mimpi. Atau kau bisa tetap mengingat dan menjagaku di sini sebagai anakmu. Tapi dengan semua beban kisah ini dalam ingatanmu selamanya. Pak Rahmat terdiam. Angin pagi masuk lewat celah jendela. Aroma mie ayam tak lagi tercium. Ia tahu, hidup bersama anak itu berarti hidup dengan bayangan dosa masa lalu, tapi membiarkannya lenyap, berarti menghapus satu-satunya kesempatan menebus semua yang telah terjadi. Dengan perlahan, ia mendekat, dan mengisi mangkuk itu dengan nasi dan lauk sederhana. Kalau kau memang anakku, kau harus makan makanan dari rumah ini, bukan dari dunia dendam. Anak itu tersenyum, dan mulai makan, suapan demi suapan.
Tangannya kecil, tapi tidak lagi menggenggam kemarahan. Di setiap suapan, matanya menghangat, dan tubuhnya tak lagi memantulkan api, tapi sinar lembut fajar. Sementara itu, gerobak terakhir, yang berada jauh di dunia antara dunia, retak perlahan, lalu hancur berkeping-keping menjadi abu. Mangkuk-mangkuk terbang ke langit, lenyap bersama kutukan yang akhirnya lunas dibayar dengan pengakuan, pengorbanan, dan kasih yang tak lagi dibungkam. 3 bulan kemudian, warung kecil berdiri di samping rumah Pak Rahmat. Nama warung itu, Mie Ayam Damai Rahmat dan Anak. Bukan warung kutukan, bukan dari neraka, tapi warung yang setiap mangkuknya disajikan dengan tangan yang telah bersentuhan dengan dosa, namun tak menyerah pada gelapnya. Dan jika malam tiba, terkadang masih terdengar suara lonceng, tapi bukan dari gerobak hantu, melainkan sepeda kecil yang dikayuh seorang bocah, sambil tertawa di depan rumah.